Drama belum tuntas dan kita masih tetap harus fokus dengan penantian, yaitu terkait dengan voting plafon utang tentunya. Dan jadwalnya sepertinya belum keluar, tapi ini yang harus kita awasi ataupun cermati. Karena setelah saya cek, tidak ada data apapun yang lebih besar dibandingkan drama politik yang belum berkesudahan, setidaknya mereview kembali sampai di akhir pekan. Ya, data ekonomi hari ini hanya berkutat kepada CB Consumer Confidence atau Consumer Board yang dirilis atau diperkirakan turun di angka 99, tapi berarti bisa dibilang mungkin tanda-tanda pelemahan ekonomi yang kemungkinan bisa menjadi rambu-rambu juga untuk Fed. Tapi masalahnya ini adalah data tingkat kedua secara keseluruhan dan itu berarti dampaknya harusnya tidak terlalu panjang. Misalkan pun ada data lain, maka kemungkinan posisinya itu hanya bersifat mungkin sekitar 20 atau bahkan 30 menit. Tapi kemudian semuanya akan langsung berfokus kepada plafon utang. Lagi-lagi plafon utang atas, karena fokus data minggu ini sebetulnya berkutat dari Rabu sampai di hari Jumat. Ya, di hari Rabu kita akan melihat data job openings, kemudian juga dari China, kemudian juga inflasi Jerman di hari Kamis, lalu kemudian ada manufacturing PMI dari Amerika, lalu ADP non-farm dan juga US non-farm payroll. Jadi jangan hindarkan fokus tersebut karena ini pasti akan volatile, terutama di 3 hari terakhir minggu ini. Lalu fokus yang terutama untuk minggu ini adalah 4 hal, yaitu terkait dengan enactment flows, dan itu berarti mungkin saja karena Amerika sudah kembali aktif, maka kemungkinannya ada 2 hari yang tersisa, 30 dan 31 Mei, walaupun kemungkinan bisa saja hanya di tanggal 31 Mei-nya. Nah, kemudian US debt ceiling votes, ini juga akan kita update perkembangan terbaru terkait dengan jadwal dan agendanya. Lalu kemudian non-farm payroll tentunya di hari Jumat dan tentunya OPEC meeting di akhir pekan. Nah, hal tersebut yang harus kita ketahui adalah ini babak berikutnya terkait dengan plafon utang. Setelah negosiasi antara Gedung Putih dan juga pemimpin Kongres, maka selanjutnya tugasnya DPR lah untuk meyakinkan para anggota Dewan untuk meloloskannya menjadi RUU. Dan mereka memiliki waktu 72 jam untuk dipelajari. Saat mereka menerimanya adalah di hari Minggu, maka kemungkinan mereka akan paling cepat hari Rabu baru akan melakukan voting. Itu pun dengan catatan, agenda ataupun aturan-aturannya baru akan diumumkan malam ini atau kurang lebih dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian setelah itu akan bergulir kepada Senat, di mana Senat nantinya diharuskan juga untuk voting kembali, dan barulah nanti kita akan lihat apakah akan lolos atau tidak. Kalau sudah lolos sebagai RUU, maka kemungkinan lanjut kepada Presiden untuk ditandatangani, lalu kemudian diaplikasikan sebagai undang-undang. Terkesan berbelit, tapi inilah prosesnya dan semuanya harus selesai sebelum 5 Juni 2023. Ya, terkait dengan voting sendiri, kelihatannya tidak akan mudah. Baik dari Partai Republik ataupun Partai Demokrat akan sama-sama mengalami tentangan ataupun ya, perdebatan yang cukup merepotkan. Ya, dari Partai Republik ada beberapa orang yang kontra, ada Dan Bishop dari North Carolina, lalu kemudian Matt Rosendale dari Montana, lalu kemudian Chip Roy dari Texas, dan juga Ralph Norman. Kesemuanya ini adalah orang-orang bisa dibilang di sayap kanannya Republik yang juga konservatif. Kemungkinan mereka akan menolak untuk pemangkasan yang terlampau kecil. Dan mereka tujuannya adalah mengajukan proposal sebetulnya sudah di ACC ataupun sudah disahkan di awal ataupun di bulan lalu terkait dengan undang-undang mereka. Artinya mereka menginginkan angka yang persis sama, tidak mau atau bahkan menolak untuk angka yang sudah disepakati di temuan akhir pekan kemarin. Nah, sementara di sisi Demokrat mungkin terlihatnya hanya satu, tapi saya yakin ada beberapa orang lagi di belakang itu yang kemungkinan bisa saling mempengaruhi untuk menolak. Dan salah satunya adalah Jim Himes dari Connecticut yang mengatakan bahwa dia tidak melihat ada nilai tertentu dari kesepakatan tersebut bagi Partai Demokrat. Dan juga kemungkinan dia akan memilih no. Apakah masalahnya ada senator lain ataupun anggota lain yang akan mengikuti jejak langkah mereka? Ya, ini yang menjadi tanda tanya besar. Jadi tantangan masih belum selesai. Lalu kemudian skenario amannya bagaimana? Skenario amannya adalah diharapkan dari Partai Republik sendiri akan meraih suara 150 minimum. Sementara kalau misalkan Republik bisa mencapai 150, berarti minimum Demokrat bisa lenggam dengan 68 raihan suara. Ya, setidaknya inilah titik aman yang harus dicapai. Tapi kalau misalkan berada di bawah itu,
maka kemungkinan akan relatif sulit. Dan itu yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Berdebar-debar apakah mereka akan langsung setuju atau justru ada drama yang berulang kembali. Ya, inilah yang paling menegangkan sampai akhir pekan. Kurang lebih Komite Aturan DPR akan mengumumkan agendanya, yaitu mereka akan bersidang di pukul 15.00 atau jam 3 sore waktu Washington, dan itu di hari Selasa. Berarti kurang lebih kemungkinan di jam 1 atau 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. So, itu berarti hari Rabu. Nantinya mereka akan menentukan aturan dan juga lamanya waktu untuk memperdebatkan RUU tersebut. Sehingga nantinya kalau misalkan disetujui, bisa melenggang langsung ke Senat. Tapi kalau misalkan tidak disetujui, maka inilah yang akan menjadi polemik yang sangat serius, dan kembali lagi, drama demi drama kemungkinan akan menunda. Sementara kalau kita perhatikan, deadline semakin dekat, berarti mereka tidak punya waktu yang cukup panjang. Tapi setidaknya 72 jam sudah cukup untuk mereka pelajari, jadi kemungkinan itu yang diharapkan oleh McCarthy untuk mendapatkan persetujuan dari para anggota dewan. Lalu kemudian nantinya dikirim ke Senat, dan kemudian Chuck Schumer sebagai petinggi Demokrat yang memimpin mayoritas di Senat tentunya memiliki tugas yang cukup berat juga. Yang tak kalah berat adalah untuk meyakinkan apakah para senator di dalam Senat nantinya ada yang menghalau RUU tersebut atau tidak. Kalau ya, berarti mau tidak mau akan kembali tertunda. Tapi catatan khususnya adalah mereka mengagendakan kemungkinan voting akan dilakukan di hari Jumat atau di akhir pekan. Dan targetnya adalah 100 orang untuk persetujuan, lalu kemudian bisa disahkan di akhir pekan. So, akhir pekan itu berarti tanggal 4 Juni, sementara tanggal 5 Juni adalah deadline yang sangat kritikal, yang kemungkinan tidak terhindarkan dan tidak mungkin diperpanjang lagi. Lalu kemudian kalau misalkan ini berhasil, barulah kita akan berlanjut kepada Presiden untuk ditandatangani. Nah, mengingat dengan potensi tersebut, maka risiko masih tetap akan mengintai. Risiko yang kemungkinan adalah deadline 5 Juni, sementara tadi kita sudah lihat bahwasanya agenda dari Senat baru akan selesai di akhir pekan, artinya di hari Minggu. Apakah ini akan mengakibatkan sesuatu hal terjadi kembali, di mana tahun 2011 pernah terjadi sesuatu hal yang juga sama dengan yang terjadi saat ini, yaitu mereka, para pembuat kebijakan, berhasil merangkum ataupun mencapai kesepakatan di detik-detik terakhir menjelang deadline. Dan ini berarti mungkin saja kembali terjadi. Lalu kemudian yang paling spesifik lagi, 2 hari setelahnya ternyata Standard & Poor's mendowngrade peringkat kredit Amerika, dan inilah yang akan menjadi rambu-rambu karena Fitch di minggu lalu sudah sempat memberikan rambu-rambu tersebut. Mereka menempatkan peringkat kredit AS atau peringkat utang Amerika itu sudah berada di pantauan negatif. Jadi artinya kalau sampai mendekati deadline belum juga didapatkan kesepakatan ataupun RUU yang disahkan menjadi undang-undang, maka kemungkinan kita akan melihat hal yang sama, downgrade, dan itu berarti saatnya indeks saham kemungkinan akan mulai penurunan, dan mungkin juga tingkat utang Amerika kelihatannya terlalu jelek, dan investor kemungkinan akan cukup berat untuk mempercayai kembali. Ya, inilah sejarah 2011 di mana pasar saham tetap turun meskipun tercapai kesepakatan. Jadi apakah ini yang akan kita lihat di hari Minggu? Apakah berarti di hari Senin kita akan melakukan gap down untuk pasar saham, atau bahkan gap up untuk komoditi emas? Semuanya masih tetap tanda tanya. Meskipun di hari Jumat berarti kita memiliki 2 hal yang sangat penting, yaitu terkait dengan non-farm payroll di malam hari dan juga dini harinya atau mungkin menjelang penutupan sesi New York, kita akan melihat dari hasil voting Senat. Ya, mengingat banyak agenda yang sangat penting tersebut, kemungkinan data-data ekonomi relatif mungkin disingkirkan, terutama untuk malam ini saja, karena di hari Rabu, Kamis, Jumat itulah data-data yang sangat penting untuk pegangan ataupun acuan atau bahkan pedoman terkait dengan kebijakan Fed di bulan Juni. So, nantinya Fed akan memiliki masa-masa krusial untuk berperan saat misalkan debt ceiling tersebut gagal untuk menjadikan undang-undang. Dan itu berarti kita akan lihat langkah selanjutnya dari Fed. Apakah mereka akan terpaksa melakukan kenaikan suku bunga terkait dengan plafon utang, atau mereka fokus dengan data ekonomi seperti non-farm payroll di hari Jumat.